Assalamualaikum. Kalian pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan otot? Otot merupakan organ yang membantu fungsi gerak pada tubuh manusia. Apakah kalian tahu bahwa otot bisa juga sakit loh? Dan penyakit-penyakit pada otot banyak sekali jenisnya, seperti pegal-pegal, kram, dan sebagainya. Tapi ada juga penyakit otot yang biasa terjadi pada anak-anak dan bisa sampai anak-anak tersebut kehilangan kemampuan untuk berjalan. Penyakit tersebut biasa kita sebut dengan distrofi otot. Lalu, apa itu distrofi otot? Yuk, mari kita simak videonya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu distrofi otot? Distrofi otot merupakan sekelompok penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan otot dan hilangnya massa otot secara progresif. Dan seringkali, kelemahan ini biasanya dimulai pada masa kanak-kanak atau remaja dan kemudian memburuk seiring waktu. Di Indonesia, kasus distrofi otot menurut Perkumpulan Distrofi Otot Indonesia atau PDOI dapat diperkirakan bahwa sekitar 200.000 orang dengan distrofi otot di Indonesia. Dan juga data dari beberapa rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa distrofi otot Duchenne adalah jenis distrofi otot yang paling umum dengan prevalensi sekitar 1:3.500 kelahiran anak laki-laki. Penyebab dari distrofi otot itu sendiri adalah adanya kelainan gen yang bertanggung jawab untuk memproduksi protein yang penting untuk kesehatan otot. Kelainan gen ini dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Distrofi otot ini tidak hanya memiliki satu jenis, melainkan ada beberapa jenis. Yang pertama, distrofi otot Duchenne, yaitu jenis distrofi otot yang paling umum pada anak laki-laki. Gejalanya biasanya muncul pada usia 3-5 tahun dan menyebabkan kelemahan otot yang progresif. Yang kedua, distrofi otot facioscapulohumeral. Ini adalah jenis distrofi otot yang menyebabkan kelemahan otot pada wajah, bahu, dan lengan atas. Gejalanya biasanya muncul pada usia remaja atau dewasa muda dan memburuk perlahan seiring waktu. Yang ketiga, distrofi otot myotonik. Ini adalah jenis distrofi otot yang paling umum pada orang dewasa. Gejalanya biasanya muncul pada usia 20-30 tahun dan menyebabkan kelemahan otot, kekakuan otot, dan katarak. Bagaimana distrofi otot ditangani atau diobati? Sejauh ini, tidak ada obat yang benar-benar dapat menyembuhkan distrofi otot. Tetapi, berbagai terapi dapat membantu dengan cacat fisik atau masalah lainnya yang mungkin berkembang. Termasuk yang pertama, ada kelompok dukungan. Yang kedua, ada pembedahan. Yang ketiga, ada dengan obat. Dan yang keempat, ada bantuan mobilitas. Lalu, apa peran fisioterapi dalam distrofi otot? Peran fisioterapi pada kasus ini adalah untuk memberikan terapi yang dapat memperkuat dan meregangkan otot untuk dapat membantu pasien mempertahankan fungsi geraknya. Yang pertama, gerakan fleksi hip sebanyak 20 kali repetisi. Yang kedua, gerakan abduksi dan aduksi hip sebanyak 20 kali repetisi. Yang ketiga, gerakan fleksi dan ekstensi knee sebanyak 20 kali repetisi. Yang keempat, gerakan rotasi hip searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam sebanyak 20 kali repetisi. Yang kelima, gerakan dorsofleksi dan plantar fleksi ankle sebanyak 20 kali repetisi.